Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi rekan-rekan pemuda. Senang banget kita bisa berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. 1 minggu sudah berlalu, banyak hal, banyak kejadian yang kita lewati teman-teman. Ada suka, ada duka. Tapi biarlah dengan pertolongan Tuhan kita mampu melewati 1 minggu yang kemarin dan 1 minggu ke depan dan hari-hari berikutnya. Tuhan juga yang menolong kita dan memampukan kita untuk kita bisa melewatinya dengan lebih baik lagi. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Ya, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau sama-sama beribadah, menyanyikan setiap puji-pujian kita, karena Allah kita, Allah yang agung, Allah yang kudus, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau menyatakan He is exalted and great is the Lord. Forever his truth shall reign.
kasih, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kepada kita ya Allah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, ada yang tahu nggak minggu ini kita ibadah apa? Kita minggu ini merayakan ibadah Pentakosta, di mana di sebagian besar GKI dalam beberapa tahun terakhir, ibadah Pentakosta ini dirayakan dengan pesta budaya. Dan seperti yang teman-teman lihat nih saat ini, kita mengenakan pakaian dan aksesoris dari berbagai daerah, karena kita hidup di negara Indonesia dengan keberagaman warisan sejarah dan budaya. Tapi perlu dicatat meskipun berbeda, kita tetap satu ya teman-teman. Nah, semangat yang sama ini kita jumpai juga ketika merayakan peristiwa Pentakosta. Karena di dalam peristiwa Pentakosta, kita melihat Allah secara terbuka menyatakan karyanya ke semua bangsa. Oleh karena itu, tema kita hari ini berbicara tentang inklusivitas karya Allah. Inklusif ya teman-teman, terbuka, termasuk terlibat di dalamnya dan kita menjadi bagian di dalamnya, bukan eksklusif, tertutup dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu keberagaman budaya yang kita tampilkan melalui pakaian dan aksesoris yang kita kenakan saat ini menyatakan semangat dari keterbukaan Allah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya teman-teman, apakah kita sungguh-sungguh memahami dan menghayati keberagaman ini dalam ibadah Pentakosta? Apa sih yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita? Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-47 berbunyi demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat di dalam keberagaman yang kita miliki. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan segala keunikan yang kita miliki nih. Biarlah di tengah keberagaman ini, kita bisa tetap menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Teman-teman, dalam perjalanan kehidupan kita manusia yang lemah ini seringkali jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosa yang sama berulang-ulang kali ya teman-teman. Bahkan di tengah keberagaman yang kita miliki,
yang harusnya bisa mengeratkan kita satu sama yang lain, justru seringkali menjadi jurang pemisah antara kita dan sesama. Bait di lagu yang kita nyanyikan tadi, berjalan bersama bergandengan erat, mungkin mudah kalau sesama kita sama atau sefrekuensi dengan kita. Tapi kalau mereka berbeda, ya nanti dulu lah ya, atau kita jalan masing-masing deh. Teman-teman, Tuhan memanggil kita dan menempatkan kita di tengah keberagaman yang ada untuk menjadi berkat dan menyatakan karyanya, teman-teman. Tapi seringkali secara sadar atau tidak, kita justru mengabaikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, saat ini kita mau datang kepadanya. Kita mau mendengarkan suaranya yang memanggil kita dengan sungguh lembut. Mari kita nyanyikan pujian ini, suaramu kudengar. Boleh terus mengalun, teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu pribadi dengan penuh kerendahan hati. Kita mau mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, biarlah Tuhan yang boleh pulihkan kami dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Amin. Mari dengan berdiri kita mau menyanyikan baitnya yang ketiga dan keempat. Panggil diriku supaya ku kenal sudah mengakui dengan sungguh-sungguh setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita, mari kita terima berita anugerah yang diambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima sampai ke-8.
Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita memberikan salam damai kita kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Sambil kita menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hidup dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hidup dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Christina. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, biarlah Roh Kudus yang boleh menjamah hati kita, sehingga kita siap membuka hati dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami membuka hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang hadir dalam hidup kami. Engkau sendiri yang menyapa kami masing-masing pribadi. Kami anak-anak-Mu yang rindu menikmati waktu denganmu. Kami anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan Kau menolong kami untuk mengecilkan suara hati kami, suara ego kami. Sehingga suara Tuhan yang boleh kami dengarkan dengan lembut menyapa setiap kami. Tapi suara yang sama juga dengan tegas menegur kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah firman-Mu hadir dalam hati kami, memuaskan dahaga kami. Dan firman-Mu yang mengubahkan kami sehingga keluarnya kami dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang baru. Kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kami. Berfirmanlah, berkati hamba-Mu dan urapi sehingga setiap kata yang keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga setiap kami yang sedia untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, bersamalah dengan kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Kita akan bersama membuka dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Dengan tetap berdiri kita akan membaca secara bergantian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga 21. Saya akan membaca ayat yang ganjil, teman-teman membaca ayat yang genap. Begitu seterusnya hingga ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat 21, judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 21 kita baca bersama 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak sekedar membaca tetapi juga melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat pagi. Sekali lagi. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu yuk. Say ya. Boleh ditayangkan atau saya langsung dari sini ya berarti. Oke, sebelum ini kita ke slide-nya dulu. Oke, perkenalkan dulu, saya Pendeta Christina Febri Untari Ospara. Nah, karena panjang, biasa jemaat kami di Keranggan memanggil Kak Titin, begitu ya. Jadi saya melayani di GKI Keranggan. Keranggan itu di perbatasan Cibubur dengan Depok, dengan Bekasi gitu ya. Kalau teman-teman tahu TSM Cibubur ya udahlah dari situ 10 menit Trans Studio Mall gitu ya. Ya betul, dari situ dekat ke pastori kami gitu ya. Suami saya juga pendeta, mungkin beberapa kali pernah melayani, Pendeta Hobert Fideman Gracius Ospara. Dia melayani di GKI Ciledug Raya. Nah jadi Tangerang betul. Meskipun kami keluarga baik-baik teman-teman, tapi kami pisah ranjang karena pastorinya dua. Saya di Cibubur, suami saya di Ciledug begitu ya. Ya mungkin di hari-hari tertentu dia akan datang gitu ya. Kami masih menanti buah hati, tapi ada 2 anak bulu yang Tuhan percayakan gitu ya. Yang saya gendong namanya Trixie Tralala Trilili, ya. Umurnya 3 tahun, jenisnya pom campur Shih Tzu. Yang suami saya gendong namanya Iput Kinasih Novarina. Iya, panjang ya. Yang ini umurnya kalau nggak salah 7 tahun ya, jalan 8 tahun gitu. Senang bisa bertemu dengan rekan-rekan, melayani bersama. Saya pernah pelayanan juga tapi waktu itu masih online ya kalau nggak salah. Jadi ini pertemuan perdana kita bahas firman Tuhan bersama secara onsite. Nah hari ini kita akan merenungkan tema inklusivitas karya Allah. Ya pembacaannya tadi bicara soal Pentakosta, hati-hati bukan Pantekosta ya. Kenapa? Karena penta itu artinya 50 ya. Ini hari ke-50. Kalau teman-teman tahu 50 berarti 40 tambah 10 ya. 40 hari setelah Paskah kita memperingati peristiwa. Ini ujian nih buat yang katekisasinya udah lulus. Hari Kamis lalu peristiwa kenaikan. Maka 10 hari setelah itu hari Pentakosta. Nah makanya di beberapa gereja melakukan ibadah Pentakosta, malam doa Pentakosta gitu ya, menjelang Pentakosta. Nah maka teman-teman bicara soal Pentakosta, tadi hari ini juga kita bersama menggunakan baju-baju daerah ya, yang mau mengangkat bahwa kita berangkat dari keberagaman budaya satu dan yang lain. Satu mungkin bisa dibilang kekonyolan ya yang saya lakukan ketika online. Saya diminta untuk khotbah, merekam khotbahnya. Lalu penatuannya bilang, Bu, Kak Titin, ini sudah ada ya di gereja. Apa aja yang harus dipakai gitu ya pernak-perniknya. Lalu saya pakai seperti oleh Kakak Liturgos. Tapi bedanya saya pakai sortalinya ini buat bapak-bapak. Jadi kalau pernah lihat itu ini yang panjang tinggi menjulang kayak kayak gunung gitu ya. Sudah selesai khotbah gitu ya, doa syafaat saya kirim.
loh salah gitu ya. Ternyata yang harus dipakai itu kalau perempuan yang satu garis aja gitu ya. Kalau yang bapak-bapak atau laki-laki pakainya yang tinggi itu. Lalu akhirnya singkat cerita ya saya mengulang lagi gitu. Jadi memang bicara soal keragaman tidak hanya kita jumpai dalam pembacaan kita, juga dalam konteks kita sehari-hari. Nah, ada satu video pengantar, mungkin boleh dibantu. Ini memang ada unsur iklannya, tapi nggak apa-apa karena nggak live streaming ya. Semoga nggak di take down. Jadi ada namanya Sanko, kalau teman-teman tahu ini merek apa? Minyak goreng. Satu kali mereka bikin campaign untuk orang-orang itu bisa memenuhi challenge dengan bahasa-bahasa daerah. Yang menarik teman-teman, itu mereka lakukan untuk bisa dapat makan secara gratis ya. Jadi tagline-nya yuk makan gratis. Tapi dalam video ini nanti teman-teman akan lihat bahwa mereka harus selengkapi dulu bahasa-bahasa daerah. Boleh bantu ditayangkan? Kumpulkan 10 orang yang sudah ambong datang. Lah lah. Aku mulai. Iba male. Belum adanya. Mana tape makanan? Mana apa? Bahasa Ambon. Bahasa Ambon. Mana makanan saya? Pakai bahasa Ambon, Bang. Mana beta pun makanan? Suami saya ambon. Makanan gue di mana? Satu lagi nih. Beli mau makan beli. Balik ngapak. Bantuin dong, lo bisa bantu balik nggak? DJ nggak jangan tiang. Enak banget cumi sama udangnya. Ayam kecap ikan sama cumi goreng. Crispy. Kayak gorengnya tuh mantap banget gitu dalamnya. Ini seru banget. Susah. 10 bahasa daerah. Berkali-kali coba ternyata gagal. Ada kerjasamanya. Ternyata akhirnya bisa juga. Akhirnya kita bisa makan bareng-bareng di sini gitu. Nggak pandang suku gitu kan, ras, budaya. Kita semua sama, kita gotong royong. Iya, menarik ya teman-teman, meskipun nih tagline-nya udah selesai gitu ya, campaign-nya mereka juga udah selesai, tapi kalau kita mau perhatikan upaya untuk berjuang bersama itu kita temui dalam video ini ya. Boleh kembali ke slide-nya. Jadi kalau hari ini kita juga sama-sama bicara soal umat yang berkumpul, kita bayangin teman-teman tuh kayak sekarang lagi kumpul di satu tempat, kita berdoa sama-sama, baca firman sama-sama, bersekutu menikmati makan santap bersama. Untuk apa? Untuk menanti datangnya Roh Kudus. Karena tadi kalau kita lihat ada 40 plus 10, setelah Yesus naik ke surga, dia belum memberikan tugas untuk murid-muridnya berkarya. Tapi diminta dulu untuk isi dulu hatimu, penuhi dulu. Sehingga kamu bisa dipakai untuk jadi saksi ya. Nah tadi dalam ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah ini yang kalau kita mau sekalian belajar ya, beberapa mengartikannya sebagai bahasa roh. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah dialeknya, dialek bahasa-bahasa lain. Kayak tadi kita belajar di awal, ada bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Jawa. Artinya yang disampaikan di konteks kisah para rasul adalah bahasa yang mereka mengerti. Itu dulu.
Ya, kenapa? Karena bahasa roh, kalau memang teman-teman ada yang ibadah di GBI gitu ya, atau beberapa kali pernah hadir di ibadah-ibadah karismatik, bahasa roh yang mereka bilang itu karunia adalah bahasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia, betul ya? Jadi ketika ada salah satu pendeta memimpin worship lalu keluarlah begitu ya narasi bahasa roh, orang gak bisa paham apa artinya. Maka yang dimaksudkan di Kisah Para Rasul tidak sama dengan bahasa roh ya, tapi ini adalah bahasa yang dipahami oleh manusia. Nah, kalau kita perhatikan di GBI sendiri ya, bahasa lidah itu merupakan tanda untuk mereka bahwa mereka sudah terima baptisan roh. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa mereka sesat atau kita GKI yang nggak punya bahasa roh kita yang sesat. Itu karunia yang masing-masing orang hayati, masing-masing orang akui gitu ya. Kalau mau diperhatikan teman-teman, di beberapa gereja yang menyebut dirinya karismatik pun ya di GPDI, mereka mulai bergeser pada pemahaman bahwa ini memang karunia. Jadi ada yang punya, ada yang tidak punya gitu ya. Atau bahkan di GSJA malah mereka sama sekali tidak mencantumkan bahasa roh itu dalam ibadah mereka atau dalam kebaktian mereka gitu ya. Jadi ini yang sering kali jadi tagline GKI, gereja kurang iman. Kok kita nggak bisa sih bahasa roh gitu ya. Saya pernah datang juga ke ibadah teman-teman kita di karismatik. Memang kita perlu jujur bahwa warna kita berbeda ya. Jadi ketika pastornya tumpangkan tangan lalu semua mulai jatuh satu-satu gitu ya. Terus saya galau tuh, saya jatuh apa enggak gitu ya. Bukan karena betul-betul disentuh oleh Roh Kudus ya, tapi oke, semua jatuh, gubrak gitu ya, jadi ikutan jatuh. Saya ingat waktu itu SMP kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Tapi artinya semakin kita dewasa, kita paham bahwa karunia yang penting itu bukan pada yang orang anggap penting saja, tapi apa yang kita akui begitu. Bahkan kalau mau mengkritisi, ada beberapa gereja di kota saya di Sukabumi yang akhirnya buat les untuk bahasa roh. Nah itu ketika saya mengkritisi ini berarti sudah ada yang keliru ya dengan sudut pandangnya, kok bahasa roh dilesin. Ya, padahal itu karunia gitu ya. Nah kalau kita mau melihat konteks ini dengan bahasa yang sangat beragam dan karya Tuhan dinyatakan, kita mau lihat salah satu bagian lain di Perjanjian Lama. Ya. Ketika bahasa-bahasa yang beragam justru mencerai-beraikan umat. Peristiwa apa? Pembangunan Menara Babel. Ya. Jadi persamaan dan perbedaannya kita udah bisa lihat ya. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan bahasa yang beragam, betul ya? Tapi perbedaannya, yang satu di Kisah Para Rasul dipakai untuk pertumbuhan umat, ya dinyatakan 3.000 orang mengaku percaya. Tapi sebaliknya ketika tadi kita melihat pembangunan menara di Babel, ketika orang justru punya ego yang besar, kita harus bangun setinggi-tingginya. Ya, akhirnya Tuhan justru mencerai-beraikan niat mereka. Nah, maka hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang esensi dari inklusivitas itu tadi ya. Inklusif itu terbuka, beda sama eksklusif ya. Nah kalau kita tadi perhatikan dalam pembacaan di ayat 2, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Jadi kalau kita mau memvisualisasikan ya dalam benak masing-masing, kita duduk di satu tempat seperti ini, lalu gemuruh angin itu memenuhi tempat ini, di mana orang-orang itu kumpul ya. Di ayat yang ketiga, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada masing-masing. Ya, lidah api ini digambarkan dengan Roh Kudus itu. Sehingga kalau teman-teman di dekorasi-dekorasi gereja misal di kerangka, ya kami menggambarkan gitu ya lidah-lidah api, lalu di bagian atas ada gambar burung sebagai simbol dari kehadiran Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah ini yang kemudian menyatakan pada kita di poin yang pertama, semua hal spektakuler itu terjadi karena apa? Karena karya Allah. Maka ribuan orang bisa mengaku percaya ya. Bukan cuma 1-2 atau kayak di gereja ini misal yang ngaku CD ya, iman percaya 30 orang misal paling banyak. Ini 3.000. Satu kali di kampus ada pertanyaan gitu ya, Pak gimana cara membaptisnya kalau ribuan gitu ya. Dosennya jawab apa? Dipakai selang gitu, gitu kan. Kita gak perlu fokus pada teknis ya, tapi yang mau disampaikan adalah ribuan orang mengaku percaya.
Ya, di tengah peristiwa Yesusnya naik, umat murid-murid jadi takut, mereka khawatir siapa lagi pegangannya. Sampai akhirnya di momen ketika Roh Kudus turun, itulah janji yang akhirnya digenapi. Mereka melihat bagaimana karya Allah itu bukan cuma tagline, bukan cuma janji dan omong kosong, tapi benar-benar mereka bisa rasakan ya bagaimana umat akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus, hal-hal spektakuler yang tadi terjadi semua karena karya Allah Trinitas. Dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan ya, mereka berkata dalam bahasa mereka sendiri. Setelah selama ini mereka mencoba mencerna apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan. Momen Pentakosta ini momen mereka dengar dalam bahasa mereka sendiri. Ya, 3.000 orang jadi percaya. Itu poin yang pertama ya, anugerah karya Allah yang kita rasakan, kita alami. Yang kedua, Allah yang inklusif ya. Tadi kalau sudah disampaikan oleh WL ya, artinya Allah yang mau terbuka, dia menyatakan kasihnya bagi semua orang. Nah, ini memang berangkat dari pemahaman Pentakosta itu sendiri. Jadi, pemahaman Pentakosta di Perjanjian Lama itu berbeda dengan Pentakosta di Perjanjian Baru ya. Perjanjian Lama meyakini bahwa Pentakosta itu adalah peristiwa ketika turunnya 10 hukum Taurat. Ya, 10 hukum Tuhan. Itu peristiwa yang mereka yakini dengan peristiwa Pentakosta atau keluarnya bangsa dari perbudakan. Makna ketiga dari Pentakosta di Perjanjian Lama adalah ungkapan syukur hasil panen. Itu kenapa kalau teman-teman nanti sempat lihat di ibadah umum ya, ada banyak sekali hasil-hasil bumi yang menggambarkan bahwa ini persembahan yang mereka bisa berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, di konteks sekarang banyak yang akhirnya, wah kita kan gak bisa bawa pisang, ya saya kan gak bisa bawa singkong, maka mereka bawa apa? Bawa milik mereka dari rumah. Jadi ini memang dibudayakan di beberapa gereja tertentu, misal di gereja suami saya di Ciledug Raya, karena mereka gak punya tanah, gak punya sawah, gak bisa bawa singkong, padi dan lain-lain, mereka bawa kipas angin dari rumah untuk akhirnya bisa dijual dengan harga tertentu, uangnya untuk gereja gitu ya. Memang bahasanya bukan lelang ya, tapi penukaran uang. Jadi bukan dicari tinggi-tingginya sehingga wah kipasnya 25 juta ada lagi, enggak gitu ya. Emang udah dipatok harganya, tapi pemberian itu diberikan untuk gereja. Akhirnya kita memang mengkontekstualisasikannya sekarang. Bahkan ada satu eyang yang memang sudah tua, dia suka tanaman dan akhirnya dibawa tanaman-tanamannya untuk diberikan untuk persembahan. Tapi highlight yang kita bisa lihat adalah baik dalam Pentakosta di Perjanjian Lama maupun Pentakosta dalam Perjanjian Baru sama-sama bicara soal pemberian Allah. Ya, entah itu pemberian hukum untuk mengatur sehingga orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Pemberian dalam bentuk karunia, ya semua orang dapat karunia roh itu. Itu kan bicara soal pemberian. Yang kalau kita mau jujur, salah satu pemberiannya adalah cinta Tuhan yang tidak terbatas. Ini yang teman-teman dan saya perlu alami dulu untuk akhirnya kita bisa bagikan cinta itu buat sesama, ya. Jadi konsep Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu hanya mengasihi umat Israel sebagai umat pilihan, ya, bangsa-bangsa lain diluluh lantakan, itu dirubah konsepnya di Perjanjian Baru, ya, dengan matahari, bintang, hujan yang diturunkan juga untuk semua orang. Jadi poin yang kedua, inklusivitas kasih Allah yang kita mau sama-sama pelajari. Kasih Allah ini bukan kasih yang mengkotak-kotakan. Oh ini orang Kristen, ini non-Kristen. Semua dinyatakan. Bahkan ketika hari ini kita belajar juga dari budaya-budaya yang beragam, ya kasih Allah juga dinyatakan di tengah budaya-budaya yang beragam itu juga. Ya, Allah membuka diri, memberi ruang bagi semua bangsa, bagi semua orang, ya, untuk menjadi bagian dari karya Allah. Itu kenapa sekarang GKI mulai mengupayakan ibadah-ibadah nuansa khusus, ibadah-ibadah dengan nuansa budaya-budaya tertentu gitu ya. Sehingga umat bisa ketemu Tuhan lewat sesuatu yang dekat dengan mereka. Ya, satu kali misal teman-teman hadir dalam ibadah budaya, ada budaya Bali, ada budaya Batak, apalagi budaya Manado, Minahasa, Sunda.
Dengan bahkan Alkitab yang dibacakan dengan berbagai bahasa, ini mau menunjukkan bahwa apapun suku yang kalian bawa ke gereja ini, Tuhan menyatakan kasih yang sama, ya. Sehingga kasihnya tidak eksklusif. Meskipun GKI sendiri berangkat dari suku apa awalnya? Tionghoa Kito Kakwe gitu ya tulisannya. Untuk GKI yang zaman awal itu masih semuanya orang Tionghoa. Ya, maka ketika saya kecil saya tumbuh di Sukabumi, mayoritas juga Tionghoa gitu ya. Saya yang orang Jawa mata belok juga dipanggil Cici gitu. Karena memang sesama teman-teman yang lainnya orang Chinese gitu. Satu kali suami saya dipanggil ke salah satu gereja. Tapi akhirnya proses itu tidak terjadi karena suami saya orang Ambon. Ya, orang Ambon, tinggi besar, kalau dia berdiri orang kiranya orang Arab bahkan gitu ya. Sehingga satu kali dikirim surat dari gereja tersebut, maaf kami sudah punya calon pendeta. Ternyata punya usut, pendeta di jemaat itu harus pendeta dengan budaya Chinese. Maka dari itu suami saya yang matanya mohon maaf agak belok gitu ya, tidak bisa keterima di gereja itu. Artinya kalau kita mau mengkritisi terkait budaya, ada juga gereja-gereja yang akhirnya memberi kotak tadi ya. Satu sisi kita mencoba menghargai, maka kalau teman-teman pergi ke GKI Klasis Priangan, mereka masih mengupayakan bahasa Mandarin. Ya, jadi pendetanya khotbah dengan dua bahasa. Di GKI Sukabumi juga ada gereja GKI Klasis Priangan. Nanti kalau teman-teman mampir namanya GKI Penginjil. Itu pendetanya namanya Lukman Sitorus ya. Tapi karena itu gereja yang mengusung budaya Tionghoa, diberangkatkan ke Chungkwo untuk belajar bahasa Mandarin gitu ya. Dikasih nama Mandarin. Dan kalau di gereja GKI Klasis Priangan itu pendetanya ada dua ya. Satunya bahasa Indonesia, ya rekan-rekan hari ini tema kita inklusivitas karya Allah. Satunya terjemahan, gitu ya. Jadi emang masih ada bahasa Mandarinnya ya, teman-teman bisa datang. Tapi kita mencoba melihat bahwa GKI sendiri, Gereja Kristen Indonesia, jadi payung untuk banyak orang dengan berbagai budaya. Kalau mau jujur memang ya suku-suku tertentu nggak bisa dihindari, lebih banyak ya. Di GKI Keranggan sendiri 85% itu orang Batak. Ya, Batak yang nikah sama GKI, pindahnya ke GKI. Batak HKBP dengan GKPS, bingung mau ke gereja mana, pindahnya ke GKI gitu ya. Jadi semua diberi ruang, kasih Tuhan itu yang dinyatakan. Nah, lewat pembacaan kita melihat ada respon yang beragam. Ketika bahasa itu diucapkan oleh orang-orang ya, kita melihat ada di antara mereka yang bingung. Kok orang-orang bisa ya berbicara dengan berbagai bahasa. Ada yang tercengang-cengang. Ya, di ayat yang ke-7 bahkan diulang 2 kali tuh. Di ayat 12 juga mereka semua tercengang dan sangat termangu-mangu. Bahkan di ayat 13 ada yang bilang disindir, wah mereka mabok ini habis minum anggur manis gitu ya. Tapi semua respon itu dirangkum oleh khotbah Petrus. Tidak, mereka nggak mabuk, tapi mereka sedang menyatakan karya Allah. Nah, ini yang juga jadi panggilan teman-teman dan saya untuk menjadi saksi di poin yang ketiga. Jadi pembahasan tentang Pentakosta ini gak hanya bicara soal jemaat mula-mula yang kumpul di satu tempat, doa bersama, baca firman bersama, jual semua harta dibagi-bagikan, konteksnya beda dengan kita sekarang ya. Kalau teman-teman rela gak jual rumahnya dibagi-bagiin sama sesama di kanan kirinya? Ini orang yang dikenal kan di kanan kirinya? Ya, kita akan sepakat 2 minggu lagi kita akan menjual seluruh harta dan benda kita, mobil dan aset gitu ya. Konteksnya beda. Kalau teman-teman perhatikan di satu berita di Bandung kalau nggak salah waktu itu ya, ada teman-teman yang akhirnya dengan siasat dari pendetanya, mereka jual harta bendanya dan kumpul di satu tempat. Karena pendetanya bilang Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Betul, mereka jual rumahnya banting harga sehingga harta kekayaan itu tidak mereka punya lagi. Mereka datang ke satu tempat shift-shiftan. Jadi misal jam 10 sampai jam 2 pagi, kelompok yang di sebelah sini akan berdoa dan memuji Tuhan, yang di sini istirahat tidur. Nanti jam 2 pagi sampai jam 5 pagi gantian, ini yang berdoa, ini yang istirahat. Yang datang siapa? Polisi. Bukannya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ini penggerbekannya benar-benar ada di Bandung 2017
2003 atau 2004 kalau nggak salah, teman-teman baca nanti di beritanya gitu ya. Nah, konteks kita zaman sekarang beda dengan jemaat mula-mula. Tapi panggilan kita untuk jadi saksi tetap kita harus upayakan ya. Para rasul juga orang sederhana kok. Bukan teologi, bukan teolog yang belajar sampai tinggi gitu ya. Mereka juga orang-orang biasa, orang sederhana yang dipakai jadi saksi. Nah, maka teman-teman dan saya juga dipanggil untuk menjadi saksi sebagai bagian dari gereja yang inklusif. Bagian dari pribadi-pribadi yang inklusif. Caranya gimana? Caranya kita alami dulu cinta Tuhan ya. Nah, ini ada konser apa? Blackpink ya. Ini kerumunan atau persekutuan? Kerumunan ya. Kenapa kerumunan? Oke. Betul ya. Makanya ini disebut kerumunan yang teman-teman bisa jumpai tidak hanya di konser Blackpink ya. Di mall-mall ketika kemarin saya ke TSM itu ada pameran orang-orang Jepang gitu ya, maka teman-teman yang disebut wibu, sorry kalau ada gitu ya, mereka kumpul rame-rame di situ, parkiran nggak ada gitu ya, udah saling colek gitu ya. Itu namanya kerumunan, bukan persekutuan ya. Kerumunan di pasar lagi belanja di peak misal gitu, wah kalau teman-teman datang kan gitu ya, orangnya banyak. Tapi pertanyaannya mereka bersekutu atau enggak? Enggak. Termasuk komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita belum tentu mereka punya konsep yang sama. Meskipun ya mereka sama-sama punya hobi ya. Nggak bisa di next. Boleh dibantu. Misal komunitas olahraga pagi ya. Ya udah mereka kumpul karena hobi yang sama. Tapi nggak ada kontribusi satu sama lain seperti layaknya dalam persekutuan. Ya bedanya kalau persekutuan kita menyumbangkan sesuatu, ada sumbangsi yang kita lakukan untuk persekutuan tempat kita melayani. Ya, ini olahraga bersama, punya goals bersama, betul. Kita bisa bertumbuh bersama dengan teman-teman. Tapi itu bukan persekutuan. Ya, persekutuan kata kuncinya ada upaya yang kita lakukan secara konkret untuk hadir dalam tempat kita bersekutu. Ada sumbangsi yang teman-teman dan saya sama-sama lakukan. Ya, bukan cuma datang ke gereja, pulang lalu sudah. Ketika kita tahu ada yang sakit, mari kita lawat. Ketika kita tahu ada yang sedang berduka, ketika kita tahu ada yang sedang depresi, ada masalah, mari kita hadir. Itu bentuk saksi yang Tuhan minta. Ya, saksi lewat kata, saksi lewat hidup kita. Maka next, boleh dibantu? Macet nih Kak. Tetot. Ya, persekutuan meminta kita, memanggil kita melakukan sumbangsih ya. Setelah tadi kita mengalami kasih Tuhan yang terbuka bagi semua orang, kita pun mau menyatakan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kuncinya pertama alami cinta Tuhan, lalu bagikan cinta itu. Teman-teman dan saya seperti gelas yang tiap hari Tuhan isi dengan cinta Tuhan. Ya, persoalannya kita mau diisi nggak sama Tuhan? Untuk akhirnya kita bisa bagikan cinta Tuhan itu buat orang-orang di sekitar kita, itu jadi saksi. Nah hati-hati, gelas teman-teman dan saya bisa bocor. Kalau punya luka, punya amarah, punya kebencian, sebanyak apapun Tuhan kasih inklusif sebesar apapun bocor, ngerembes. Maka alami dulu cinta Tuhan, baru kita bagikan ya, buat sesama kita. Nah ini penutup khotbah saya, satu kali saya nonton di TikTok ya teman-teman, tentang seorang muda. Ini kalau kita perhatikan dia pakai baju putih pulang kantor gitu ya. Lalu ada kerumunan orang di sekitarnya. Kalau teman-teman lihat dia bawa apa? Drijen. Saya nggak tahu ya itu di luar negeri. Mungkin kalau di sini kita bisa bayangkan minyak tanah gitu ya. Jadi dia banjur si air itu, cairan itu ke seluruh tubuhnya. Semua orang panik tapi nggak bisa bikin apa-apa. Dia cuma lihat dari pinggir dan bilang no gitu ya untuk mencegah. Tapi dia udah terlanjur pegang korek di tangan kanannya ya. Jadi kita bisa bayangkan di momen itu panggilan kita adalah untuk doing something. Bukan cuma lihat, bukan cuma sekedar termangu tadi. Sampai akhirnya seorang bapak persis di belakang pria itu, bapak-bapak tua, dia memberanikan diri dengan resikonya tadi ya, kalau udah terlanjur disundut kan udah kebakar ya. Dia peluk anak muda itu dari belakang. Dia ambil dirijannya, dia taruh, dia ambil koreknya. Lalu akhirnya semua orang juga punya
tindakan yang sama untuk memeluk. Menjadi saksi nggak bicara soal janji, Tuhan saya mau jadi saksi, enggak. Tapi bicara soal aksi yang kita mau kerjakan buat orang-orang di sekitar kita. Ya, kalimatnya menarik, terkadang kita hanya butuh sedikit rangkulan, bukan teriakan apalagi penghakiman. Mari kita lihat orang-orang di kanan kiri kita, sesama kita dengan apapun budaya mereka, apapun suku dan ras mereka, ketika Tuhan panggil kita untuk hadir buat mereka, mari kita lakukan sesuatu. Ya, jadi hari ini kita belajar bersama bahwa karya Allah, kuasa Allah Trinitas dinyatakan buat teman-teman dan saya lewat peristiwa Pentakosta. Bukan hanya 2000 tahun lalu, tapi juga di momen sekarang ketika kita menerima kuasa Roh Kudus. Kedua, Allah yang inklusif menyatakan kasih-Nya. Maka kita, poin yang ketiga, dipanggil untuk menjadi saksi lewat hidup kita, lewat masa muda kita, lewat perkataan, perbuatan, seluruh hidup kita. Biarlah itu jadi saksi, memuliakan nama Tuhan dan juga hadir, memeluk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, kita akan menaikkan doa syafaat dengan beberapa pokok doa untuk rekan-rekan yang sedang sakit, untuk kesehatan keluarga pekerjaan, dan untuk bangsa dan negara. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kalau ada di antara kami yang masih kesulitan untuk mengalami kebaikan Tuhan, biarlah Engkau memberikan kelembutan hati, sehingga hari demi hari, lewat banyak hal Tuhan menyatakan cinta-Mu, menyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Dan pakailah kami untuk juga hadir, menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga panggilan para murid untuk menjadi saksi lewat hidup mereka pun menjadi panggilan setiap kami. Pagi hari ini kami bersatu hati menaikkan pokok doa syafaat. Secara khusus kami berdoa untuk rekan-rekan yang sedang dalam kondisi lemah fisik. Kami berdoa untuk Papa Hendrik yang sedang sakit, untuk Mama dari Yogi dan Wahyu yang juga sedang sakit. Tuhan, Kau yang hadir dalam pengalaman yang tidak mudah yang mereka alami, dalam kesakitan dan berbagai hal yang harus dia derita. Kiranya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pengharapan. Berkatilah dan urapilah makanan, minuman, obat-obatan sehingga semuanya boleh menjadi cara Tuhan memulihkan. Keluarga yang harus mendampingi di tengah lelah mereka juga Tuhan berikan cinta kasih dan semangat sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi orang-orang yang sedang sakit. Kami pun bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan Komisi Pemuda, baik mereka yang sedang bergumul di tengah keluarga, bergumul di
di tengah pekerjaan mereka, bergumul untuk mencari pasangan hidup, dan pergumulan-pergumulan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Engkau Allah yang bersama-sama dengan mereka menapaki langkah hidup mereka. Biarlah mereka boleh mengalami kasih Tuhan hari demi hari, dan kasih itulah yang memampukan mereka berjalan bahkan di tengah derita yang mereka harus hadapi, di tengah pergumulan yang Tuhan izinkan. Biarlah pergumulan demi pergumulan yang boleh dihadapi menjadikan mereka semakin kuat dalam Tuhan, semakin dewasa dalam hidup iman mereka. Kami pun berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Memasuki tahun politik, Tuhan berkatilah orang-orang yang memberikan diri, mencalonkan diri dengan berbagai upaya yang mereka lakukan. Tuhan, kami sungguh merindukan anak Tuhan yang menjadi pemimpin. Kami merindukan orang-orang yang dapat membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik. Maka biarlah Tuhan berikan kami hikmat untuk juga boleh melakukan bagian kami. Dan jagalah bangsa dan negara kami di tengah tahun politik yang akan dilakukan. Jauhkanlah dari segala sesuatu yang jahat, mara bahaya yang menelan korban. Biarlah kami boleh memilih dengan kemerdekaan, memilih dengan sejahtera dan bahagia, sehingga bangsa dan negara kami boleh terus menuju ke arah yang lebih baik. Kami berdoa untuk korban bencana di berbagai tempat yang kehilangan rumah, kehilangan saudara, kehilangan semua harta benda mereka. Tuhan, Kau sendiri yang menjadi sumber kekuatan, dan pakai kami untuk jadi perpanjangan cinta Tuhan. Inilah Bapa, ungkapan syukur dan permohonan kami, dan banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami, Engkau Allah yang menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami, syafaat kami di dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara masukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan oleh usher atau dengan menggunakan QR code.
kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas semua hal baik yang dapat kami rasakan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami memberikan sebagian daripada berkat-Mu ya Tuhan. Dengan persembahan ini ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ya Tuhan dapat Kau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini hanya boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Tapi biarlah apa yang sudah kita dengar tadi dari penyampaian Pendeta Christina, ini boleh memantapkan hati kita untuk terus mau dipakai Tuhan. Untuk menjadi alatnya, menyatakan kasih dan karyanya di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Mari kita menyanyikan pujian ini, kita satu di dalam Tuhan. Selebrasi kita selesai di tempat ini, tapi ketika kita keluar kita melanjutkan ibadah aksi. Mari jadi saksi dimanapun teman-teman dan saya berada, lewat hidup kita, perkataan dan perbuatan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita kembali pada kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Oke, teman-teman, selamat hari Minggu. Ibadah kita selesai, tapi jangan pulang dulu karena akan ada beberapa pengumuman. Sebelumnya kita mengucapkan selamat datang nih untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di kebaktian Komisi Pemuda. Aku dapat bocoran, katanya ada yang baru di depannya Abdi ya? Atau udah sering datang ya? Boleh tahu namanya siapa? Fanny. Oh, Valeri. Agak budak aku di depan, gak kedengaran. Baiklah, selamat datang ya teman-teman. Kami mengundang teman-teman untuk datang lagi nih di kebaktian minggu depan dan minggu-minggu seterusnya. Oke, next. Nah, ini untuk minggu depan ada kebaktian yang sama di tempat ini dengan tema Allah Trinitas menginsyafkan dunia. Akan dilayankan oleh pendeta Peter Abednego dan penatuanya penatua Willy Darmawan, liturgosnya ada Agnes, pemusiknya Madeline, singernya ada Anugrah dan Trimalian, multimedia dan publikasi ada Reni, dan asyirnya nanti Gaby dan Hendrik. Kepada teman-teman yang akan melayani minggu depan, selamat persiapan pelayanan ya teman-teman. Dan untuk pelayan hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Titin untuk pelayanan firman-Nya. Dan kepada penatua Ivan juga kita ucapkan terima kasih, dan liturgosnya saya sendiri, pemusiknya ada Cinike, singernya ada Meli dan Yogi, multimedia di belakang ada Sandi, dan publikasinya Erna, asyir di belakang juga ada Zerlin dan Arisa. Thank you ya teman-teman untuk pelayanannya hari ini. Next, nah ini menarik teman-teman. Workshop pelayan. Udah dari sekian purnama kita nggak pernah mengadakan workshop lagi, dan kita mengundang teman-teman banget nih untuk ikut di workshop ini. Ada beberapa kelas yang kita adakan, beberapa dari kita punya kendala nih teman-teman dalam berbicara, dalam kalau ngajak ngobrol orang takutnya krik-krik wow kan. Nah makanya kita mengadakan kelas public speaking nih teman-teman, supaya gimana nih cara kita untuk ngobrol dengan orang-orang, gimana kita bisa menyambut. Nah itu kita akan diajarkan di kelas public speaking. Demikian liturgos, seperti ketika kita berdiri di depan, bagaimana memimpin ibadah, pemilihan lagu-lagu. Nah itu juga akan diajarkan di kelas liturgos. Dan kita ada 4 kelas yang kita sebut mandatory class gitu teman-teman. Jadi selama di bulan Juni, setiap hari Sabtu, kita undang teman-teman dan kita wajibkan. Kenapa kita wajibkan? Karena selain kita mau mengasah skill dan soft skillnya kita juga mau mempersiapkan hati kita nih teman-teman. Untuk kita boleh dipersiapkan dalam pelayanan bersama. Dan kami sangat tidak sabar menanti teman-teman untuk melayani bersama dengan kami di Komisi Pemuda. Oke, next. Nah, ini scan teman-teman bisa isi. Bagi teman-teman yang belum isi, boleh isi. Karena kita butuh data teman-teman bukan untuk pinjol, tapi untuk tahu nih sebenarnya teman-teman minatnya di mana. Di asyir kah, atau di liturgos kah, atau di song leader kah gitu. Jadi silakan di-scan, atau kalau mau isi manual pun kita sudah siapkan di belakang. Nanti asyir akan membagikan kalau teman-teman mau untuk isi gitu. Oke, next. Nah, kita juga nggak bosan-bosannya nih teman-teman setiap minggu ngajak teman-teman untuk sehat bersama di Satur Active Day bersama Yogi. Jadi acaranya apapun teman-teman, bisa lari, jogging, jalan santai, atau waktu itu pernah jalan dari gereja ke GBK. Dan benar-benar mereka jalan kaki dari gereja dan ke GBK gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ikut bersama, sehat bersama bisa menghubungi Yogi ya teman-teman. Oke, pengumuman selesai. Happy Sunday.